Assalamualaikum sobat semua, selamat datang kembali di channel Coach Syahid. Ada uang, ada rezeki, banyak yang datang dan banyak yang menanyakan kabar. Namun ketika tidak punya uang atau tidak ada rezeki, tidak ada orang yang datang, bahkan tidak ada juga yang menanyakan kabar. Itulah katanya yang dialami oleh sahabat kita Kang Asep. Bagaimana bila kita mengalami hal tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Simak video ini sampai selesai. Mereka itu selalu ada di saat kita ada gitu, tapi mereka tidak ada di waktu kita juga tidak ada gitu. Maksudnya semoga kita ekonomi kita lagi naik nih, ekonomi kita. Singkat saja, kali ini saya ditemani oleh sahabat saya Kang Asep. Beliau akan menceritakan pengalaman beliau bahwa katanya ketika beliau ini punya uang, punya rezeki, banyak orang yang datang, banyak orang yang menanyakan kabar. Tapi ketika beliau tidak punya uang atau tidak punya rezeki, bujang-bujang, boro-boro ada yang datang katanya ya, yang menanyakan kabar pun tidak ada. Maka dari itu kita simak selengkapnya apa yang dialami oleh Kang Asep dan bagaimana solusinya apabila kita mengalami hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Kang Asep. Bagaimana kabarnya Kang Asep? Alhamdulillah baik. Oke, Kang Asep, terima kasih sudah datang di channel saya. Mungkin saya pribadi dan teman-teman semua ingin mendengarkan kisah yang memang dialami oleh Kang Asep. Lalu nanti kita coba cari solusinya bagaimana teman-teman kalau mengalami seperti apa yang Kang Asep rasakan. Gimana sebetulnya yang Kang Asep rasakan terkait fenomena itu yang tadi Kang Asep ceritakan di awal? Baik, mungkin saya di sini akan menceritakan sebagian gitu pengalaman hidup saya gitu ya dari sejak kecil gitu. Mungkin yang saya rasakan dari sejak kecil, banyak orang yang bilang enak ya kalau jadi anak terakhir, ya, kalau jadi anak bungsu apa-apa selalu apa-apa, kalau ingin apa-apa selalu diwujudkan gitu ya oleh kedua orang tuanya. Tapi menurut saya gitu ya, bagi saya gitu ya, hal seperti itu tidak terjadi di setiap anak. Mungkin hal seperti itu mungkin itu adanya di sebuah keluarga yang serba cukup, serba ada gitu ya. Tetapi beda kalau di keluarga semisal saya gitu ya, semisal kadang cukup kadang enggak gitu ya, kalau di soal ekonomi, kalau soal keuangan gitu ya. Yang saya rasakan gitu ya saat ini, memang banyak orang yang bilang kepada saya, selalu bilang, kamu enak ya jadi anak terakhir, apa-apa selalu dikabulkan oleh kedua orang tua kamu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya gitu ya, supaya saya bisa hidup mandiri, saya bisa hidup sendiri gitu ya, tanpa ada tunjangan dari kedua orang tua. Mungkin pas waktu kecil, saya dari seingat saya gitu ya, dari umur kelas 1 SD sampai kelas 4 SD, memang itu saya dibiayai oleh kedua orang tua saya. Tapi saya juga di situ ikut serta gitu ya, untuk membiayai di hidup saya sendiri gitu. Jadi dari SD sudah mulai membantu orang tua Kang Asep? Iya, saya pas waktu SD itu suka bercocok tanam gitu ya, menanam sayuran. Nah, pas waktu menginjak saya ke kelas 4 SD sampai kelas 5 SD gitu ya awalnya. Nah, saya di situ berpikir bahwa kita harus bisa hidup mandiri. Karena apa? Mungkin karena kedua orang tua kita belum tentu ada selamanya buat kita gitu. Nah, di situ saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa menghidupi diri sendiri ya. Lebihnya itu bisa menghidupi keluarga saya gitu ya. Kakak-kakak saya bisa membantu gitu ya.
Nah, di situ saya berpikir bagaimana nih caranya supaya saya bisa menghidupi diri sendiri tanpa campuran gitu ya, tanpa campuran dari kedua orang tua dan keluarga. Mungkin saya di situ berpikir kalau saya bertanam gitu ya, menanam sayuran, pasti saya akan mendapatkan keuntungan lebih gitu ya. Nah, dimulai dari kelas 5 SD, saya di situ mulai menanam sayuran, walaupun menanamnya itu masih di tanah orang tua gitu ya. Tapi di situ saya mencoba untuk melapangkan, membesarkan sebuah potensi gitu ya yang ada di diri saya. Mungkin saya bisa gitu ya bertani. Mungkin kan saya pernah gitu ya sedikit-sedikit diajari oleh kedua orang tua saya bagaimana tata cara menanam sayuran yang baik, bagaimana menanam padi yang baik gitu ya. Ini Posisi masih di Garut ya? masih di Garut, itu masih di Garut Selatan. ya, Garut Selatan. Iya. Nah, pas waktu itu sekian bulan, sekian lama gitu ya, saya menanam sayuran seperti kan kol kayak gitu ya, timun, sawi, kangkung, kayak seperti semacam sayuran yang kayak gitu lah. Nah, di situ jarak sekian bulan, kan di situ waktunya waktu kemarau ya, nggak ada air. Kalau menyiram itu suka, kalau menyiram itu saya tidak langsung ada di tempat gitu ya, airnya itu harus bawa dulu ke sungai ya, Masya Allah. harus bawa dulu ke sungai buat nyiram tanaman itu, sayuran itu gitu ya. Nggak ada aliran sungai yang langsung ya? Nggak ada, soalnya pas nanam itu di perbukitan gitu ya, di bukit yang agak tinggi gitu ya, persawahannya agak tinggi, jauh dari air, dari tempat air. Nah, di situ saya membawa air ke sungai gitu ya. Nah, bagaimana selanjutnya cara gitu ya, cara kita memasarkan. Nah, di situ pas kan di daerah aku ya, di desa aku itu ada pasarnya itu hari Kamis. Nah, di sekian hari, di hari Rabunya kita panen itu tanaman sayuran itu. Nah, malamnya kita bersihkan itu sayuran-sayurannya, lalu kemas. Nah, pagi sebelum sekolah gitu ya, pagi sebelum sekolah sekitaran jam 5 itu saya berkemas gitu ya, berkemas sayuran-sayuran itu saya masukin ke wadah gitu. Nah, saya bawa ke pasar. Nah, lalu saya jualan di pasar itu ya, jualan di pasar. Kalau orang tua saya tidak sibuk, orang tua saya suka ikut gitu. Kalau orang tua saya lagi sibuk atau ada pekerjaan yang lain yang nggak bisa ditunda, saya jualannya sendiri di pasar. Itu pas waktu saya kelas 5 SD gitu ya, kelas 5 SD. Itu di situ saya memberanikan diri gitu ya. Mungkin kata orang banyak, emang kamu gak malu apa gitu ya? Masih kecil udah jualan di pasar, mana lagi jualan sayuran gitu ya. Tapi saya di situ emang saya merasa malu gitu ya, tapi terhadap kebutuhan kita gitu ya. Kalau yang namanya butuh, kita gak mandang apa-apa gitu ya, gak mandang diejek orang lain, gak mandang malu atau apa itu ya. Yang penting kita bisa gitu ya, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya, tanpa melibatkan campuran tangan kedua orang tua. Hebat ya. Nah, di situ kan waktu kemaraunya itu panjang, sehingga saya tidak bisa lagi bercocok tanam sayuran gitu ya, karena kan suasana air semakin susah gitu ya. Nah, di situ saya mempunyai uang gitu ya, sekitaran 50.000. Nah, di situ saya berinisiatif gitu ya, ingin memelihara hewan gitu ya. Nah, dari pertama itu hewan marmut. Marmut. Orang Garut bilang apa? Marmut ya. Marmut gitu ya. Marmut ya. Ya ya. Nah, di situ saya
dulu pas waktu saya kecil itu beli marmut itu satunya itu 2.500. Murah ya. Iya murah. Itu masih anaknya masih kecil gitu ya. Nah di situ begitu lama, sekian lama, nah itu maggot itu gitu beranak. Ya kan kalau maggot itu beranak itu satu kalinya itu terkadang 5, kadang 3 gitu ya. Jadi kan lumayan ada lebihnya gitu. Di suatu saat ketika saya perkiraan itu ya maggot saya sudah mencapai 50 ekor gitu ya. Nah di situ tahu kenapa gitu ya. Pas waktu sore saya kasih makan itu baik-baik saja. Nah pas waktu pagi saya itu mau ngasih makannya lagi, ternyata pas dilihat ke kandangnya itu mereka sudah mati semua. Nggak tahu kenapa gitu ya, kayak ada yang gigit di lehernya gitu ya, kayak disedot getihnya doang gitu ya, darahnya doang, diambil gitu. darahnya ya. Diambil darahnya doang, tapi nggak tahu kenapa gitu ya, nggak tahu sama anjing atau apa gitu ya. Yang jelas bukan sama vampir ya, Nah, Kang Asep ya. bukan gitu. Ya. Nah di situ saya merasa sedih gitu ya, gimana ini teh gitu ya, malah saya udah gak punya modal buat ini itu gitu ya. Nah di situ sekian lama saya berhenti dulu. Nah sekian lama terus saya itu mempunyai uang lagi sekitar 20.000. Di uang 20.000 itu saya berinisiatif lagi ingin memelihara hewan. Yang tadi itu marmut, nah yang sekarang naik ke kelinci. Oh naik. Ya, ke kelinci. Berapa tuh kelinci itu? Pas waktu itu kelinci itu masih kecil, kalau masih kecil itu harganya 20.000. Nah saya tuh dibelikan satu gitu. Lebih mahal ya. Ya lebih mahal kan. Terus di situ saya pelihara sekian bulan gitu ya. Kan saya tuh punya uang tuh 20.000. Saya tuh dibelikan satu. Bagaimana nih supaya kelincinya ini bisa berkembang gitu, bisa berkembang biak gitu. Nah suatu saat di situ saya mempunyai teman, dia juga sama mempunyai ternak kelinci gitu. Nah di situ saya pinjam dulu betinanya gitu ya, supaya dikawinkan sama yang ini sama yang saya. Nah jarak sekian lama kelinci saya itu hamil gitu ya, hamil. Oh, kelincinya hamil. Kelincinya hamil. Sukses ya. Sukses. Tapi Bukan dengan saya gitu ya. bahaya itu. Bahaya. Terus gimana Kang Asep? Nah terus sekian lama itu mengandung terus melahirkan. Nah mungkin saya belum paham gitu ya tata cara menernak kelinci gitu ya. Setiap kelinci saya mempunyai anak, tapi anaknya itu tidak sampai besar karena mungkin saya tidak bisa gitu ya mengurusnya, belum tahu tata cara ilmunya gitu ya mengurus hewan seperti kelinci itu. Nah di situ saya merasa bingung lagi gitu ya, merasa gak ada perubahan gitu. merasa gak ada perubahan. Di situ saya jual saja kelincinya gitu ya, saya jual saja. Nah sesudah saya nernak kelinci itu sekian lama, nah di situ kan saya punya uang 20.000 tuh, 25.000 kan dulu kelinci saya dijualnya itu dengan harga 25.000. Nah di situ saya berinisiatif lagi ingin menernak ayam. Oh naik lagi. Ini lama-lama kayaknya nanti ke sapi ini nih kayaknya nih Kang Asep nih. Aduh luar biasa. Di situ saya menernak ayam. Nah di situ saya mulai sukses menernak ayam gitu ya. Dari satu ayam gitu ya bisa menjadi banyak. Kang Asep maaf, ini tadi dari modal yang mulai jual marmut ya. Luar biasa. Lanjut Kang Asep. Di situ saya menernak ayam gitu ya. Nah di situ saya merasa bangkit gitu ya, merasa ada penghasilan dari menernak ayam gitu ya. Mungkin kalau udah banyak bisa saya jual gitu ya ayam. Nah dikala suatu saat itu ada yang namanya virus flu burung. Aduh luar biasa nih. Situ saya di pas waktu virus flu burung itu mempunyai ayam sekitar 80 kurang lebih. 80 kurang lebih.
sorenya saya kasih makan ya, sorenya kasih makan. Lewatlah satu malam gitu, lewat satu malam, dan pagi-pagi ketika saya mau ngasih makan itu ayam, nah ayam itu semuanya sudah mati terkena virus flu burung. Subhanallah. Ya. Sudah virus flu burung itu saya merasakan kesedihan lagi gitu ya. Nah di situ terus berhentilah saya untuk menikmati gitu ya beberapa bulan, dan saya pengangguran gitu ya, gak ada kerjaan apapun gitu. Nah di jarak beberapa lama gitu ya saya diam itu gitu, pengangguran itu, saya ditawarin nih sama orang tua saya, kamu mau gak ternak kambing gitu ya, ternak kambing. Nah di situ saya berpikir, mau gak ya, soalnya kalau saya ternak kambing itu pasti tidak ada waktu buat main gitu ya, buat main sama teman atau istirahat atau gimana gitu ya. Nah, tapi saya di situ juga berpikir, kalau saya diam terus seperti ini gitu ya, saya tidak akan mempunyai penghasilan gitu ya, tidak akan mempunyai penghasilan. Nah, di situ saya ambil saja keputusan, saya menerima tawaran dari orang tua saya untuk membala kambing dan untuk mengurus kambing. Nah, di situ sekian lama saya mengurus kambing. Kan kalau di segi aturan gitu ya, kalau kita mengurus kambing orang lain gitu ya, kalau satu kambingnya itu nanti ketika dijual itu kambingnya, dari kisaran harga pembelian ketika mencapai lebih gitu ya, nah lebih itu kita dibagi dua hasilnya gitu ya. Nah di situ orang tua saya membelikan tiga kambing buat saya ternak gitu ya, buat saya ternak. Sekian lama itu kambing udah semakin besar gitu ya, kan tadi belinya waktu kecil gitu ya. Di antara tiga itu ada yang diberikan kepada saya satu untuk buruh gitu ya, untuk buruh hasil mengurus kambing yang lainnya gitu. Di situ itu teh waktu pas saya kelas 5 SD gitu, kelas 5 SD saya mengembala kambing itu selama 2 tahun. Luar biasa ya. Ini Kang Asep masih SD ya? Ya masih SD, Tapi pola pikir sudah seperti ini ya. Masya Allah. ini pas waktu SD gitu ya, kelas 5 sampai kelas 6 SD itu Luar saya biasa ya. mengembala kambing. Nah di jarak 1 tahun itu, dari awal kelas 5 sampai akhir kelas 5 itu dombanya itu semakin bertambah, kurang lebih jadi 8 dari awal 3 gitu ya. Berarti jadi awal 3 kan itu dibagi 2 ya, hasilnya dibagi 2 kan 8, berarti milik orang tua 4, milik kita 4 gitu ya. Dari hasil itu, dari hasil awal pertama kelas 5 sampai akhir kelas 5 gitu. Nah di situ berinisiatif lah saya untuk berhenti gitu ya mengurus kambing orang tua saya. Bahkan di situ saya punya penghasilan, hasil dari tadi saya mengembala kambing itu gitu ya, yang dari orang tua saya diberikan kepada saya. Nah kambing yang saya itu dijual gitu ya, terus saya berinisiatif lagi, uang ini mau saya apakan gitu ya, kalau tidak saya belikan kepada barang atau apa gitu ya, uang ini pasti bakal habis, tidak tahu kemana gitu ya, apa jajan atau apa gitu. Jadi saya berinisiatif lagi, uang pikiran saya waktu itu punya uang juta gitu. Nah hasil mengembala kambing itu, hasil menjual kambing itu. Nah di awal pertama masuk kelas 6 saya itu sudah memiliki kambing sendiri gitu ya, memiliki kambing sendiri. Itu 4 juta itu saya membeli 2 kambing gitu ya.
membeli 2 kambing. Sebentar Kang Asep, ini Kang Asep usia kelas 6 SD, waktu kelas 6 SD ya? Ya, Dia sekitar 12 tahun. iya 12 tahun, 12 13. Oke, mungkin Kang Asep teman-teman ingin tahu Kang Asep ini bungsu kan ya? Ya. Nah, anak keberapa itu Kang Asep? Gimana ya? Saya mah terlahir gitu ya dari banyak gitu ya. Saudara saya banyak. Oh Saya banyak. Ada berapa tuh Kang Asep banyaknya? kalau boleh diceritakannya, orang tua saya itu mempunyai anak 15 gitu ya. Masya Allah. 15, cuman yang 5 meninggal itu cewek semua. Nah, yang masih ada gitu ya sampai sekarang itu yang ada 10 dengan saya gitu, saya terakhir gitu ya. Nah, yang 5-nya itu meninggal, tapi saya juga belum tahu, saya tidak tahu gitu ya, soalnya itu kakak-kakak saya yang meninggal gitu ya. Saya mah tidak punya adik gitu. Lanjut, tadi pas awal kelas 6 SD saya mempunyai 2 kambing gitu ya, mempunyai 2 kambing. Nah, di situ saya kan itu waktu saya belinya satu betina, yang satunya jantan gitu ya. Nah, situ sekian lama, sekian bulan gitu ya, kambing saya itu mempunyai anak gitu ya. Terus semakin lama semakin banyak. Di ujung akhir kelas 6 saya memiliki kambing itu 12, itu mulus punya saya gitu ya, tanpa ada campuran dari orang lain, dari orang tua saya gitu ya. Saya memiliki 12 kambing di umur kelas 6 SD gitu ya, mungkin 14 atau 13 tahun saya waktu itu. Nah, waktu lanjut setelah akhir kelas 6 SD itu saya berpikir, kan saya mau masuk SMP gitu ya, mau masuk sekolah SMP, sedangkan di desa aku itu kan sekolah SMP itu jauh gitu ya, jauh dari tempat tinggal, jauh dari rumah. Di situ saya berpikir, kalau saya jalan kaki pasti capek gitu ya. Pas waktu saya menjual gitu kambing, tapi tidak dijual semuanya, sebagian gitu ya, sebagian saya jual. Di situ saya inisiatif ingin membeli sepeda motor gitu ya, sepeda motor. Beli sepeda motor pun saya tanpa ikut campur gitu ya, orang tua tanpa ikut campur gitu ya, saya membeli, Artinya membeli motor sendiri ya, membeli motor sendiri gitu ya. Ya. Jam kabelnya sendiri gitu ya, yang terima motornya saya juga sendiri gitu ya, tanpa ada ikut campur orang tua gitu ya. Karena kan saya gak mau gitu ya ngerepotin terus kedua orang tua saya gitu ya. Di situ saya beli motor lah pas masih kelas 6 SD gitu ya, pas terakhiran kelas 6 SD. Nah, di situ pas waktu masuk itu apa ya namanya, pas waktu masuk SMP gitu ya. Nah, di situ saya pakai motor itu selama 1 tahun ya, sekolah pakai 1 tahun gitu ya, motor itu saya pakai. Nah, kan di situ saya banyak teman-teman dari desa gitu ya, yang dari kampung saya gitu ya, jalan kaki. Nah, di situ saya berpikir, kasihan juga ya teman-teman saya gitu ya, mereka jalan kaki, saya kena motor gitu ya. Saya kan pakai sepeda motor. Ini masih banyak yang jalan kaki ya, pasti ya. Masih banyak yang jalan Ya, kaki. betul. Nah, di situ saya merasa gimana ya gitu, kasihan gitu ya, Ya. kasihan kepada teman-teman saya. Saya berpikir, udahlah, sekolah mah jangan pakai motor, kasihan teman-teman aku juga semuanya pada jalan kaki gitu ya. Nah, dari kelas 1 SMP gitu sampai akhir 1 SMP itu saya pakai motor. Nah, di awal kelas 2 SMP itu saya jalan kaki lagi. Berarti bukan saya tidak punya bensin atau tidak punya motor gitu ya, tapi saya melihat gitu ya situasi kondisi teman-teman saya gitu ya, kasihan mereka gitu ya. Pastilah di dalam hatinya itu ada sebuah bisik-bisikan gitu lah gitu ya. Nah, di situ saya memutuskan dari kelas 2 SMP saya menekatkan lagi untuk jalan kaki gitu ya bersama teman-teman. Ya Allah. Nah, yang saya temukan gitu ya, di pas waktu saya jalan kaki, ternyata itu seru banget gitu ya.
seru, bisa jalan bareng gitu ya, canda bareng pas awal berangkat sekolah, pulang sekolah gitu ya. Jadi berkesan ya Kang Asep ya. Jadi berkesan gitu ya. Beda lagi kalau kita bawa motor itu ya ke sekolah. Nah di situ dari awal kelas 2 sampai kelas 3 SMP gitu ya. Di situ saya jalan kaki. Ini lupa dulu pas waktu SD saya kepikiran pengen HP, handphone gitu ya, handphone. Nah dari hasil sebagian kan tadi yang dibelikan motor itu sebagian uang. Situ saya di situ kepikiran pengen handphone itu ya. Nah kan uangnya ada sisa tuh, sisa beli motor. Nah, di situ saya belikan handphone gitu ya, yang dulu harganya itu 1,5 gitu ya, 1,5 Lumayan juta. ya. Lumayan ya, dulu, nah, gitu. Nah pas awal kelas 2 ya gitu, pas awal saya jalan kaki, di situ saya masih mempunyai kakak yang tinggal serumah gitu ya, tapi dia tidak punya handphone. Saya kasihan gitu ya sama dia, orang lain gitu ya, orang seumuran dia itu dia punya handphone gitu ya, tapi dia enggak. Saya kepikiran kasihan juga ya kakak saya gak punya handphone. Di situ kan saya punya uang lebih gitu ya, punya uang lebih. Nah di situ saya inisiatif gitu, ingin memberikan handphone buat kakak saya gitu ya. Nah di situ saya memberikan handphone buat kakak saya. Bahkan di situ kakak saya tidak satu, ada lagi nih yang kakak saya yang kakaknya lagi gitu. Dia juga sama gak punya handphone gitu. Nah di kelas 3 SMP gitu ya, saya kan punya uang lebih lagi gini. Ya kakak saya ngerjain tugas gitu ya, selalu pinjam ke temannya, selalu nebeng ke temannya gitu ya, karena dia gak punya handphone. Nah di situ saya inisiatif lagi ingin memberikan handphone gitu ya pada kakak saya. Nah saya di situ membeli lagi handphone tanpa pengetahuan dia. Pas begitu ada itu handphone saya berikan kepada dia. Nah berani sesudah beres kelas 3 SMP. Di situ saya berpikiran gitu ya, setelah SMP ini saya lanjut sekolah atau tidak. Kan pada waktu itu kan sekolah SMA itu mau swasta atau negeri pun itu bayar ya. Kan saya di situ berpikir kalau saya sekolah dari mana gitu ya, dari mana biaya sekolahnya. Sedangkan kan dari kecil saya sudah berpikiran gak mau ini apa namanya, merepotkan kedua orang tua, tidak mau saya. menyusahkan orang tua ya. Tidak mau menyusahkan kedua orang tua. Ya. Dan saya kepikiran gitu ya, adalah kerja saja. Nah di situ saya kerja. Emang gimana ya, saya juga bingung gitu ya dengan pemikiran keluarga saya gitu. Kenapa sih gitu ya, mereka itu selalu ada di saat kita ada gitu, tapi mereka tidak ada di waktu kita juga tidak ada gitu. Maksudnya karena kita ekonomi kita lagi naik nih, Allah. Mereka ada datang kepada kita, nanyain kabar, ini itu gitu ya. Nah di situ saya juga terpikat gitu ya, hati saya, ternyata mereka itu baik gitu ya, perhatian sama saya gitu, Nah di situ saya juga inisiatif gitu ya, bagaimana nih cara ingin membalas budi terhadap mereka yang selalu perhatian kepada saya. Nah, kan di situ kakak-kakak saya sudah menikah, hampir semuanya sudah menikah. Nah mereka mempunyai anak. Nah, saya berinisiatif gitu ya, ingin membantu sebagian ekonominya gitu, anak-anaknya gitu ya, kalau mereka mau masuk sekolah. Saya belikan baju sekolah gitu ya, kalau hari lebaran saya berikan baju gitu ya. Nah, di situ kan mungkin saya itu lagi ada gitu ya, ekonomi saya lagi naik gitu ya, uang punya gitu ya. Apa-apa yang saya inginkan kebeli gitu ya. Nah, di situ yang tetapi gitu ya, untuk saat sekarang gitu, sudah saya berhenti kerja
di tempat saya itu, karena saya ingin mencari pengalaman baru gitu ya, mencari pengalaman baru. Nah, di situ saya kepikiran ingin pindah kerja gitu. Ya. Kemana pindah kerjanya? Karena emang saya sudah kepikiran gitu, dari kecil pas waktu saya masih SD gitu ya, saya kepikiran ingin hidup di kota gitu, di kota. Gimana tuh? Kotanya di mana tuh, Kang Asep? Dulu masih berpikiran saya yang pentingnya saya bisa hidup di kota gitu, tapi kok dulu mah saya tidak berpikir kemana-mananya gitu ya. Nah, Ya, ya. saya di situ kan ada temen waktu sekolah, dia melanjutkan jenjang sekolahnya gitu ya. Kan saya mah tidak sekolah SMA, dia sekolah SMA. Nah, dia sesudah beres sekolah SMA, dia kuliah gitu ya, kuliah di Bandung. Nah, dulu saya itu cuma main-main gitu ya, ikut sama dia berangkat ke kota gitu ya. Cuman tadinya mau main doang gitu ya, nggak ada lebih gitu ya. Nah, saya main bersama teman saya itu, tinggal di kosan teman itu selama 10 hari. Nah, di situ saya berpikir, udahlah, aku kerja saja di sini, kerja saya di kota gitu ya. Nah, ini kan cita-cita gitu ya, keinginan pas waktu kecil saya ingin tinggal di kota. Nah, di situ saya selama 10 hari tinggal bersama teman saya. Nah, di situ saya memutuskan untuk pulang ke rumah selama sesudah 10 hari itu. Nah, saya di rumah itu sekitaran satu minggu gitu. Di situ saya kepikiran ingin kerja gitu ya. Nah, di situ saya minta izin pada orang tua saya ingin kerja gitu ya, ingin kerja di Bandung, sama teman gitu ya. Di situ pas waktu saya ingin berangkat saya tidak dibolehi, saya tidak diizinin oleh orang tua saya, saudara gitu. Saya di situ ngotot gitu ya, tetap ingin kerja di Bandung. Gak tahu gimana ya, gak tahu mereka mengiyakan permohonan izin saya itu apakah dengan ikhlas atau apakah dengan terpaksa gitu ya, dengan terpaksa. Nah, di situ saya memutuskan tidak banyak berpikir lagi gitu ya, berangkatlah saya ke Bandung gitu. Nah, di situ saya ternyata mencari kerjaan itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Ke Bandung nih ya? Ya, Jadi Bandung susah cari kerja ini? Ya, ternyata cari kerja itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Ternyata benar, harus itu ya, kita itu harus sekolah benar-benar. Ternyata sekarang kepikiran, oh makanya gitu ya, orang lain banyak yang mendukung sekolah aja. Ternyata ini gitu ya, susahnya tidak sekolah itu gitu ya, mau kerja juga susah gitu ya kalau tidak menempuh pelajaran di rumah gitu ya, belajar di rumah, tidak mempunyai ijazah sekolah dulu. Itu saya saya diam terus ya, sambil nyari kerja, sambil nyari lowongan kerja gitu ya di Google atau tanya-tanyain sama teman gitu. Nah, yang saya jadi kepikiran itu gitu ya, dulu pas waktu saya kerja gitu ya, banyak keluarga saya yang selalu gitu ya, kalau tidak ada kabar selalu telepon, selalu nanyain kamu baik-baik aja, kamu sehat-sehat aja gitu ya, kamu udah makan atau belum gitu, awas jangan lupa kalau mau kerja makan dulu, sarapan dulu. Siapa yang nanya begitu? Kakak? Ya kakak, masih keluarga gitu ya, masih keluarga ya, saudara ya. Nah, yang jadi pikiran saya itu, apakah mereka gitu ya, perhatiannya itu terhadap saya itu apakah ada maunya atau benar-benar perhatian seorang kakak terhadap adik gitu ya. Itu yang menjadi pikiran saya itu. Tapi saya kesini itu punya pikiran, oh ternyata mereka itu
eh, memperhatikan saya itu ternyata ada maunya, ternyata mereka ada maunya saja gitu ya. Pas kemarin waktu saya kerja mereka nanyain apa kabar gitu, kabar kamu gimana gitu ya, sehat atau enggak. Nah sekarang gitu ya, Iya. pas saya tidak mempunyai kerja gitu ya, di mana mereka itu gitu ya, yang dulu pas waktu saya kerja mereka sudah nanyain kabar, nanyain udah makan atau belum, nanyain kamu sehat atau enggak gitu ya, itu dulu gitu. Tapi kenapa untuk saat sekarang, di saat saya sudah tidak bekerja gitu ya, kemana mereka itu gitu? Iya. Apakah mereka itu adanya itu di saat kita lagi ada gitu ya, maksudnya apakah mereka itu datangnya ekonomi kita lagi naik gitu ya. Tapi yang saya rasakan saat ini mereka hilang gitulah, menghilang gitu di saat saya sudah tidak bekerja, di saat ekonomi saya sedang menurun gitu ya. Kemana mereka itu gitu. Ya. Itu yang menjadi pikiran saya saat ini, kemana mereka itu gitu. Mungkin itu bukan hal kecil gitu ya, bukan hal kecil untuk dipikirkan gitu ya, bagaimana caranya kita bisa menarik lagi simpati keluarga kita, menarik simpati keluarga kita itu. Apakah benar kita ini harus serba ada, kita ini harus serba punya gitu ya, kalau ingin mendapatkan suatu support dari perhatian gitu ya, dari keluarga gitu ya. Apakah ya harus sebutkan tadi, apakah kita harus serba ada gitu ya? Itu yang menjadi pikiran saya gitu ya, jadi pikiran saya untuk saat ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan gitu ya, dari awal mula saya dari kecil gitu ya sampai saat sekarang ini. Mungkin itulah, Ini kisah nyata ya Kang Asep ya. ya itu kisah nyata gitu, Ya. real gitu ya, gak ada Ya. settingan, gak ada apapun gitu. Itu kisah nyata. Oke, baik Kang Asep, alhamdulillah luar biasa ya. Luar biasa pengalaman dari Kang Asep ya untuk kita semua. Kita tadi mendengar sendiri bagaimana perjalanan beliau dari waktu kecil ya, dari SD sampai hari ini beliau bersama kita. Mungkin sedikit dulu pertanyaan, apakah Kang Asep marah kepada saudara Kang Asep saat ini? Atau kecewa? Kalau marah sih enggak, tapi kalau rasa kecewa adalah Ada mungkin. kecewa ya? Adalah. Oke. Apakah ada dendam? Kalau bisa pertanyaan gitu ya, emang saya ini ada gitu ya, dulu ada gitu ya, perasaan ingin seperti itu, seperti dendam ataukah pelit atau gimana gitu ya. Dulu mah emang saya ada berpikiran seperti itu. Ada ya. Oke, baik Kang Asep, terima kasih banyak ya, kisahnya sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Baik sobat semua, mungkin setelah kita mendengar kisah tadi ya bagi Kang Asep, yang pertama yang harus kita tahu bahwa ini adalah kisah dari segelintir orang, hanya dari Kang Asep. Saya yakin ada kisah-kisah lain dari sobat semua yang mungkin sama ataupun dalam versi yang lain dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, yakini bahwa ketika kita berbuat baik diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Yang kedua, apabila kita menemukan fenomena-fenomena yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, bersabarlah. Kenapa? Karena yang tadi, ketika kita bersabar dan kita berbuat baik, bahkan mungkin kita disakiti ya, kita tidak menendam, kita membalasnya dengan kebaikan, itu akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan kisah dari Kang Asep bisa menginspirasi kita bahwa hidup tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan kita mempunyai kewajiban agar tetap berbuat baik yang harus dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak kecewa dan kita tetap semangat untuk berbuat kebaikan kepada sesama kita. Begitu mungkin yang bisa disampaikan Kang Asep. Terima kasih banyak ya. Sehat Kang Asep. Alhamdulillah. Sukses, lancar selalu ya. Cita-citanya juga tercapai ya Kang Asep ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.